Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kakak Aslab. Di sini kami dari kelompok 106 sesi Kamis 2 ingin mempresentasikan tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Toko Jamu Dua Putra menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safa Dona Azura dengan NPM 240 320 10 217. Perkenalkan, nama saya Dani Suara Oji dengan NPM 240 320 10 221. Nah, latar belakang dari pengerjaan tugas besar yaitu optimasi industri itu merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal agar biaya dapat ditekan dan hasil produksi lebih optimal. Nah, objek penelitian pada tugas besar ini itu adalah UMKM Toko Jamu Dua Putra yang bergerak di bidang penjualan produk jamu dan kesehatan tradisional. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, Toko Jamu Dua Putra itu menghadapi permasalahan seperti keterbatasan kapasitas, distribusi, persediaan modal, dan kapasitas penyimpanan produk. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakanlah metode optimasi industri seperti dynamic programming dan metode optimasi lainnya guna membantu menentukan keputusan terbaik dalam pengelolaan produk dan distribusi. Nah, hasil yang diharapkan adalah terciptanya sistem operasional yang efektif, efisien, serta mampu meningkatkan produktivitas dan keuntungan UMKM. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah bagaimana penerapan metode dynamic programming dalam mengoptimalkan pemilihan dan distribusi produk pada Toko Jamu Dua Putra dengan adanya keterbatasan kapasitas armada distribusi menggunakan bantuan software WinQSB. Lalu, bagaimana penerapan metode integer programming dalam menentukan jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan maksimum pada Toko Jamu Dua Putra dengan adanya keterbatasan modal dan kapasitas etalase menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan Tora. Lalu, bagaimana penerapan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review dalam pengendalian persediaan produk menggunakan software Microsoft Excel, POM-QM, dan QSB untuk meminimalkan biaya persediaan serta menentukan kebijakan pemesanan yang optimal pada toko jamu Dua Putra. Lalu, bagaimana cara menentukan rute distribusi yang paling optimal pada toko jamu putra dengan menggunakan metode shortest route sehingga dapat diperoleh jalur distribusi dengan jarak minimum dan biaya distribusi yang lebih efisien menggunakan software POM-QM. Nah, dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil optimal pemilihan dan distribusi produk pada toko jamu Dua Putra dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas armada distribusi menggunakan metode dynamic programming dengan bantuan software WinQSB. Lalu yang kedua, yaitu untuk menentukan jumlah produksi yang optimal pada toko jamu Dua Putra dengan mempertimbangkan keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase menggunakan metode integer programming dengan bantuan software Microsoft Excel dan Tora sehingga diperoleh keuntungan maksimum. Hal yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengendalian persediaan produk yang optimal pada toko jamu Dua Putra menggunakan metode EOQ dan continuous review melalui penentuan jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dan ketersediaan produk tetap terjaga. Hal untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk menentukan rute distribusi yang paling optimal pada toko jamu Dua Putra menggunakan metode shortest route sehingga diperoleh jalur distribusi dengan jarak minimum dan biaya distribusi yang lebih efisien menggunakan software POM-QM. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan pemilihan dan distribusi produk dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas armada distribusi sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Lalu, memberikan dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah produksi yang optimal menggunakan metode integer programming sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan meskipun terdapat keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Lalu, yang ketiga yaitu mengendalikan persediaan produk melalui penentuan jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point, sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan serta ketersediaan produk tetap terjaga sesuai kebutuhan konsumen. Lalu untuk manfaat yang terakhir yaitu menentukan rute distribusi yang paling optimal menggunakan metode shortest route sehingga diperoleh jalur distribusi dengan jarak minimum dan biaya distribusi yang lebih efisien. Lalu untuk batasan
Masalahnya yaitu penelitian ini tuh hanya membahas optimasi pemilihan dan distribusi produk pada toko jamu dua putra dengan mempertimbangkan kapasitas armada distribusi yang tersedia. Lalu, penelitian juga hanya berfokus pada penentuan jumlah produksi optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan modal dan kapasitas etalase perusahaan. Lalu, pengendalian persediaan dalam penelitian ini juga hanya mencakup perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ, safety stock, dan pre-order point, continuous review berdasarkan data permintaan produk yang tersedia. Lalu yang terakhir yaitu penelitian hanya membahas penentuan rute distribusi menggunakan metode sorted route berdasarkan data jaringan distribusi yang telah ditentukan. Lalu asumsi-asumsinya yaitu data permintaan produk yang digunakan tuh dianggap dapat mewakili kondisi penjualan pada toko jamu dua putra selama periode penelitian. Lalu kapasitas armada distribusi, kapasitas etalase, dan modal perusahaan diasumsikan bahwa dalam kondisi tetap selama penelitian berlangsung. Lalu, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, harga produk, dan keuntungan per produk diasumsikan tidak mengalami perusahaan selama periode penelitian. Lalu, asumsi yang terakhir yaitu proses distribusi produk diasumsikan berjalan lancar tanpa adanya keterlambatan pengiriman, kerusakan produk, maupun gangguan operasional biaya. Selanjutnya yaitu optimasi. Nah, jadi optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan sesuai dengan data yang ada. Optimasi itu digunakan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan memanfaatkan sumber daya secara serta berbagai input seperti linear, non-linear, discrete, complex, deterministik, dan stokastik. Lalu untuk dynamic programming sendiri adalah metode optimasi yang menyelesaikan masalah dengan berbagai persoalan besar menjadi beberapa persoalan yang saling berkaitan dan diselesaikan secara bertahap. Metode ini lebih efisien karena hasil persoalan itu disimpan untuk digunakan kembali. Dynamic programming banyak digunakan pada permasalahan optimasi multi-stage, abstract problem, dan kombinasi objek terbaik berdasarkan kapasitas serta segment problem untuk menentukan rute dengan biaya minimum secara sistematis dan optimal. Analisis rute jaringan merupakan metode menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak atau biaya guna meningkatkan efisiensi transportasi dan distribusi. Dalam penerapannya digunakan berbagai metode seperti algoritma mixed class, minimum screening tree, maximum flow, dan shortest route untuk memperoleh untuk optimal, meminimalkan biaya operasional serta meningkatkan efektivitas sistem distribusi dan jaringan. Lanjut untuk metode economic order quantity. Jadi metode economic order quantity atau yang disingkat EOQ itu digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan melalui pengendalian biaya pemesanan dan penyimpanan. Dalam penerapannya, EOQ itu didukung oleh konsep lead time, safety stock, pre-order point, dan continuous review sistem untuk menjaga ketersediaan stok, mengurangi risiko kehabisan barang, serta meningkatkan efisiensi pengendalian persediaan usaha. Untuk metode interject programming merupakan pengembangan linear programming yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan variabel perusahaan berbentuk bilangan bulat. Metode ini diselesaikan menggunakan branch and fold untuk memperoleh solusi optimal tanpa nilai pecahan. Interject programming terdiri dari beberapa jenis, yaitu pure interject programming, mixed interject programming, dan binary interject programming yang banyak diterapkan pada bidang industri, logistik, transportasi, dan pengambilan keputusan. Untuk tugas besar optimasi kali ini yaitu ada WinDSP, memakai software WinDSP. Nah, WinDSP ini merupakan software operation research yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi seperti linear programming, interject programming, dynamic programming, dan analisis jaringan. Software ini itu membantu
untuk proses analisis tata letak fasilitas dan lokasi serta perhitungan jarak perpindahan material menggunakan metode linear sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, sistematis dan efisien. Lalu digunakan juga Microsoft Excel. Microsoft Excel itu merupakan program pengolahan data dalam Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan, membuat tabel, laporan, serta visualisasi data secara otomatis dan sistematis. Lalu selanjutnya ada software Tora. Tora atau Tools for Operation Research and Analysis merupakan software yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan riset, operasi, dan program linear secara cepat, mudah, dan akurat. Software ini itu membantu untuk proses optimasi dan pengambilan keputusan melalui berbagai metode seperti program linear, operasi, tugasan, jaringan, dan persediaan sehingga lebih efisien dibandingkan perhitungan manual. Lalu selanjutnya ada software POM-GM. POM-GM ini merupakan software riset operasi dan manajemen operasi yang digunakan untuk membantu pengolahan data, analisis, dan penyelesaian masalah, optimasi secara cepat dan akurat. Software ini itu mendukung berbagai metode seperti program linear, transportasi, penugasan, persediaan, dan ramalan sehingga membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien serta meminimalkan kesalahan. Nah, lalu selanjutnya di bab 3 itu terdapat metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya, nah praktikum dan penelitian tugas besar ini itu dilaksanakan di hari Sabtu pada 9 Mei 2026 pada pukul 18.23 di Toko Jamu 2 Putra yang beralamat di Jalan Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk pengumpulan datanya, di sini tuh terdapat 10 varian produk dan unit tersedia yang ada di dalam toko tersebut. Seperti misalnya parang kocok, di toko itu tersedia 12 box dengan berat per produknya yaitu 4 kilo dengan harga per produknya adalah 100.000. Galino tersedia 8 box dengan berat per produknya 2 kilo dengan harganya 70.000. Untuk minyak telon sebanyak 15 box dengan berat per produknya yaitu 4 kilo dengan harga per produk adalah 180.000. Untuk tapel wangi padat itu tersedia 6 box dengan berat per produk adalah 4 kilo dengan harga per produknya itu 30.000. Pilis 6 box dengan berat 2 kilo harganya 50.000. Lalu untuk harum sari tersedia 8 box dengan berat per produknya adalah 1 kilo dengan harga produknya yaitu 20.000. Pro Urat itu tersedia 10 box dengan berat per produknya yaitu 2 kilo dengan harga per produknya 35.000. Lalu selanjutnya terdapat Putri Ayu dengan tersedianya adalah 9 box dengan berat per produknya adalah 3 kilo dengan harga per produknya 24.000. Gadung Klingsir ada 4 box dengan berat per produknya 2 kilo dengan harga per produknya yaitu 20.000. Lalu ada Benpuas Gingseng itu terdapat 6 box dengan berat per produknya yaitu 2 kilo dengan harga per produknya yaitu 30 kilo. Lalu terdapat kapasitas maksimum itu sebesar 80 kilo. Nah, lalu selanjutnya itu terdapat data rute perjalanan distribusi. Nah, dari Note 1 ke Note 11, Note 1 ini tuh tempat dari produknya itu diproduksi, yaitu terdapat di Mojokerto, lalu di 11 ini tuh adalah tempat toko jamunya. Nah, dari Note 1 ke Note 11 dari pabriknya ke tokonya itu di sini sudah tertera berapa kilometernya dari rute 1 ke Note 1 ke Note kedua. Oke, selanjutnya ini adalah data permintaan produk yang kita sudah kumpulkan saat kita observasi ke toko Jamu 2 Putra. Untuk produk Galino di bulan Januari itu sebanyak 93. Lalu di bulan Februari itu sebanyak 81, Maret 72, April 90, April hingga Juli itu permintaannya konstan sebanyak 190 permintaan. Agustus itu 87, September itu 84, Oktober 90, November
4 Desember 2007. Untuk produk minyak telon sendiri juga permintaan paling tinggi itu di bulan Januari sebesar 115 permintaan. Dan pada data permintaan produk minyak telon di bulan April hingga Juli juga menunjukkan data konstan sebesar 150 permintaan produk minyak telon. Untuk produk bilis juga permintaan paling besar ini terjadi di bulan Januari sebesar 62 permintaan produk bilis. Selanjutnya yakni adalah pemangkasan pada perusahaan. Di sini bisa kita lihat untuk modal produk Pekalino itu sebesar 7.000 dan etalasenya untuk produk Pekalino itu sebesar 4, laba atau unitnya yang diperoleh itu sebesar 1.000. Nah, pada produk minyak telon itu modalnya sebesar 15.000 dan keterbatasan atau etalase itu sebesar 12, laba atau unit yang diperoleh itu sebesar 3.000. Nah, untuk produk bilis itu modalnya itu sebesar 5.000, etalasenya itu 10, laba atau unit yang diperoleh itu 2.000. Nah, kapasitas maksimum modalnya adalah sebesar 52.500 dan etalasenya adalah sebesar 60. Nah, lalu dari data tersebut kita memaksimumkan Z sama dengan 1.000 X1 ditambah 3.000 X2 ditambah 2.000 X3 dengan fungsi batasan 7.000 X1 ditambah 15.000 X2 tambah 5.000 X3 lebih kecil daripada 52.500. Nah, selanjutnya ada 4 X1 tambah 12 X2 tambah 10 X3 lebih kecil daripada 60. X1, X2, X3 lebih besar daripada 0. Ini adalah flowchart-nya selama pengerjaan tugas besar dimulai dari mulai. Nah, mulai ini tuh adalah tahap awal dari keseluruhan proses penelitian. Lalu, setelah mulai itu terdapat studi literatur dan studi lapangan. Nah, studi literatur ini tuh mulai adalah tahap pengumpulan informasi dari teori yang relevan dari topik penelitian. Nah, biasanya studi literatur ini tuh terdapat dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, maupun website-website terkait. Lalu selanjutnya itu terdapat studi lapangan. Nah, studi lapangan ini bisa meliputi dari waktu kita observasi. Nah, waktu kita observasi itu terdapat pengumpulan data. Lalu setelah studi literatur dan studi lapangan, kita merumuskan masalah dari apa sih masalah yang lagi kita bahas di dalam tugas besar ini. Nah, setelah rumusan masalah, itu terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tuh adalah pernyataan yang menjelaskan hasil atau capaian yang ingin diperoleh dari suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah kita buat. Lalu setelah itu terdapat identifikasi variabel operasional, lalu terdapat pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tuh adalah proses sistematis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalahnya. Nah, di dalam penelitian ini itu terdapat 19 pengumpulan data meliputi data jenis bahan baku, data kapasitas supplier, data bobot bahan baku, data nilai bahan baku, data jarak antar kecamatan, data demand masing-masing produk, data operasional per tahun, data harga pembelian obat, data biaya pemesanan, data biaya penyimpanan, data service level, data lead time, data biaya back order, data not asal rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data bobot setiap jalur rute distribusi, data lintasan jalur distribusi, data produk yang didistribusikan, lalu data kapasitas setiap jalur distribusi. Lalu setelah terdapat pengumpulan data, kita mulai mengolah datanya menggunakan metode dynamic programming, menggunakan software WinQSB, lalu metode shortest route menggunakan software
POM-QM. Untuk pengolahan data metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review itu menggunakan software Excel, POM-QM, dan WinQSB. Lalu juga terdapat pengolahan data untuk metode Branch and Bound menggunakan software Tora. Lalu setelah pengolahan data, apakah data dinyatakan valid? Lalu jika valid, nanti kita bisa menarik kesimpulan di hasil dan pembahasan. Lalu setelah kita menentukan hasil dan pembahasan, lalu kita menarik kesimpulan, lalu menentukan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi setelah ini akan saya tunjukkan video tutorialnya. Nah, dari jadi dari lembar data ini nanti kita akan running software. Yang pertama yaitu dari data ini nanti kita akan running software dynamic programming menggunakan software WinQSB. Terus analisis rute jaringan ini nanti kita akan running software menggunakan POM-QM. Untuk demand ini untuk metode EOQ sama continuous review nanti akan kita running menggunakan WinQSB dan POM-QM. Lalu untuk ini nanti kita akan running integer programming menggunakan Microsoft Excel dan Tora. Ini saya sudah menyiapkan beberapa Excel yang akan berguna untuk running software. Ini untuk data mentahnya sesuai dengan lembar data tadi. Yang pertama kita akan running dynamic programming menggunakan software WinQSB. Nah, ini adalah tampilan awal. Kalau misalnya kita buka software WinQSB Dynamic Programming, lalu kita coba new file, terus kita pencet yang Capset Problems. Nah, dari Capset Problems, kita cari problem title-nya, kita masukin toko jamu dua. Terus number of items itu adalah uh, jumlah dari banyaknya produk yang akan kita masukkan, yaitu ada 10. Yang kita oke. Nah, inilah tampilannya. Nah, untuk item identification, kita bisa masukin nama-nama dari produk yang akan kita running. Yang pertama yaitu ada Nah, di sini tidak menggunakan spasi, melainkan menggunakan perbedaan uh, of capital atau enggak. Tinggal ini. Nah, untuk unit unavailable-nya kita masukin namanya, input datanya. Nah, untuk kapasitinya kita masukin kapasitas maksimum armada yaitu sebesar 80 kilo. Untuk unit capacity required-nya kita masukin juga. Nah, untuk return function kita masukin harga lalu sama item identification. Seperti contohnya tadi di sini harganya 100.000.
Nah, jadi setelah kita masukin input datanya, kita langsung pencet solve and analyze, solve the problems. Lalu ini adalah output yang didapatkan dari dynamic programming. Data yang akan kita olah untuk continuous review dan EOQ itu untuk continuous review dulu menggunakan software dengan Gatsby itu menggunakan data ini. Jadi data yang sudah kita tadi olah menggunakan dynamic programming akan muncul top 3. Nah, dari top 3 itu nanti kita akan menanyakan permintaan produknya untuk per tahunnya. Lalu kita masukkan ke dalam Excel seperti ini untuk memudahkan kita mendatanya. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke software WinCashB untuk inventory. Adalah tampilan eh, software WinQSB untuk inventory. Yang pertama kita langsung aja masukin ke new file ini. Lalu kita pencet yang continuous review fixed order quantity SQ system untuk problem title-nya. Di sini itu terserah, tapi di sini aku memasukkan nama produk yang akan aku pilih yaitu Pagali. Untuk time unitnya years, terus kita bisa okein. Nah, dari ini kita masukin tadi sesuai data-data yang sudah ada pada Excel. Itu untuk mainnya tuh 1380. Oh, maaf salah. Nih untuk mainnya yaitu 1038. Nah, untuk standar deviasinya yaitu 5,70. Di sini tanda koma kita ganti memakai titik. Lalu untuk order setup cost-nya itu 15.000. Ini tuh adalah biaya akuisisi pengirimannya. Unit acquisition cost-nya di sini itu harga per produknya yaitu 7.000. Untuk unit holdingnya ini 150. Terus unit back ordernya harga produknya itu 7.000. Nah, di sini kita masukkan constant value-nya yaitu 0,0057. Lalu dari input data ini kita bisa langsung solve aja, solve the problems. Nah, kalau misalnya muncul ini, kita langsung pencet solve aja. Nah, ini bisa dilihat untuk outputnya seperti ini untuk produk yang pegal ini. Lalu kita next di produk yang kedua yaitu minyak telur. Nah, untuk produk yang minyak Untuk produk minyak telon, kita masukin aja miannya 1.750. Untuk standar deviasinya 9,9. Order setup cost-nya 15.000. Unit acquisition-nya 15.000. Ini harga produk minyak telonnya. Unit holdingnya 150 rupiah. Unit back ordernya 15.000. Ini harga produknya. Terus constant value-nya yaitu 0,0057. Lalu kita solve aja. Nah, ini adalah output dari continuous review untuk produk minyak telon. Nah, lalu yang terakhir yaitu untuk produk release, kita masukin aja, yaitu untuk mainnya yaitu 692, untuk standar deviasinya yaitu 3,8. Untuk order setup cost-nya tetap sama 15.000. Unit acquisition-nya itu 5.000. Unit holdingnya 150 rupiah. Untuk unit back ordernya 5.000. Untuk constant value-nya yaitu 0,0057. Lalu kita solve. Nah, ini adalah
output dari Pilis untuk eh, continuous review-nya. Oke, jadi setelah mengetahui untuk continuous review-nya, nah kita akan running software untuk EOQ-nya. Untuk EOQ-nya sendiri, di sini aku udah mempersiapkan, udah Asep udah mempersiapkan input-input data apa aja yang akan kita masukkan ke dalam software POMQF. Nah, di sini tetap kita memakai top 3 yaitu untuk produk Pegalino, minyak telon, dan Pilis. Langsung aja. Untuk software LQ sendiri itu menggunakan software POMQM. Ini adalah tampilan awal POMQM-nya. Lalu di sini kita pencet yang inventory ini, lalu kita pencet yang economic order quantity atau EOQ models. Nah, di sini title-nya aku menggunakan nama produk yang aku pilih itu sama tetap Galimo. Lalu untuk reorder point-nya ini aku pencet yang no reorder point. Lalu kita okein aja. Nah, untuk demand-nya ini tetap sama, kita masukin aja 1038. Untuk setup ordering cost-nya ini 15.000. Untuk holding carrying-nya ini Rp150. Dan untuk unit cost-nya ini harganya seharga 7.000. Oke, salah. Nah, terus dari ini nanti kita bisa solve ini, pencet solve ini aja. Nah, ini adalah output dari inventory result-nya. Lalu outputnya ada dua, ada inventory result sama cost curve-nya. Nah, output cost curve-nya untuk produk Pegalino. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang kedua, yaitu untuk produk ini. Ini tetap sama. Untuk demand-nya yaitu 1.700, 1.730. Untuk setup order dan cost-nya 15.000. Untuk holding-nya 150. Untuk unit cost-nya 15.000. Kalau kita solve, nah ini adalah output-nya. Dan ini untuk output cost curve-nya untuk produk minyak telur. Oke, kita melakukan hal yang sama untuk produk yang ketiga, yaitu produk Philips. Kita pencet aja. Philips. Kita melakukan hal yang sama, kita masukkan. So, ini adalah outputnya, dan ini untuk cost curve-nya. Kita akan running untuk integer programming. Nah, untuk integer programming sendiri, itu kita menggunakan data mentah dari lembar data itu dari sini. Jadi di sini itu terdapat tiga produk yaitu Pegalino, minyak telon, dan Pilis dengan constraint atau batasan yaitu dari dari rekatalase dan modal. Nah, dari sini kita akan running integer programming menggunakan Microsoft Excel dengan Solva. Dari lembar data tersebut, aku udah pindahin di Excel aku seperti ini. Lalu aku bikin tabel untuk software-nya nanti, untuk output dari software-nya nanti. Nah, ini tuh tabelnya, aku udah masukin, ini udah terdapat ini, jadi ada fungsi tujuan, fungsi kendala 1, dan fungsi kendala 2, lalu ada variabel keputusan. Nah, di fungsi tujuan ini, aku memasukkan dari laba atau unitnya ini nanti. Lalu untuk fungsi kendala 1, ini aku masukkan yang modalnya ini tadi. Lalu untuk fungsi kendala 2, ini aku masukkan raket alasa. Nah, yang di kuning-kuningin ini kita masukin rumus, yaitu sum produk. Lalu kita masukkan ini, titik koma, yang kuning bawah ini. Nah, begitupun yang di bawahnya, tetap sama. Lalu yang kuning ini juga, ini nggak usah. Lalu ini aku masukkan kapasitas produksinya. Lalu di sini kita langsung menuju ke data.
Lalu di sini ada solver. Nah, di solver sendiri ini aku udah ada ininya, ada rumusnya. Ini aku riset aja dulu. Nah, untuk set objektifnya, ini aku memasukkan variabel keputusan yang paling atas ini, yang ini. Lalu kita di bawah, lalu di bawah ini itu terdapat tampilannya yaitu tuh ada max sama min, ada value of. Nah di sini karena studi kasusnya ini memaksimalkan, jadinya aku pencetnya yang max. Nah lalu by changing variabelnya ini aku memasukkan eh, kolom yang kuning paling bawah ini. Lalu kita ini, terus untuk subject to the constraint, ini itu adalah fungsi kendalanya. Nah, di sini kita bisa langsung add aja. Nah, untuk cell reference itu kita masukkan ke yang ini. Terus ininya kita bisa sesuaikan ini karena maksimum tadi kita pilih yang ini. Terus untuk constraint-nya itu kita pilih yang ini. Lalu kita melakukan hal yang sama, langsung kita add. Lalu untuk yang kedua, yaitu kita pencet yang ini. Lalu untuk constraint-nya kita pilih yang ini. Lalu kita, oke. Nah, lalu di bawahnya ini, select solving method, ini terdapat banyak, tapi kita pakai yang simplex. Lalu kita solve. Nah, kalau misalnya sudah ada tampilan solver result, ini tuh tandanya data kalian udah bisa muncul. Kita oke aja. Nah, ini adalah output yang akan keluar dari solver ini tadi. Ya, nah ini kita akan coba menggunakan eh, software Tora. Tampilan awal untuk software Tora, lalu kita klik aja di bagian mananya sampai muncul menu linear programming, lalu kita pencet go to input screen. Lalu untuk problem title-nya kita masukin aja nama tokonya. Lalu untuk number of variables-nya kita pencet ada 3, lalu untuk constraint-nya ada 2. Lalu kita pencet enter. Nah, untuk variable name-nya kita pencet aja tegal linu. Lalu ini finish. Untuk maximize-nya, ini kita masukin tadi untuk fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri, yaitu 1000, 3000, 2000. Nah, untuk constraint yang pertama, itu 7000, 15.000, dan 5.000. Ini tetap lebih besar sama kita kasih 52.500. Untuk constraint yang kedua, kita masukkan 16 dan 10. Ini 6. Ini input data dari Toranya. Lalu kita pencet yang solve menu. Yes. Nah, ini hasil dari pembahasan. Untuk yang pertama dari dynamic programming, di sini terdapat input data. Nah, di input data ini kita itu menginput untuk metode knapsack problem pada software WinQSB. Nah, di dalam software itu kita tuh nge-input 10 jenis produk dengan kapasitas maksimum armada distribusi itu sebesar 80 kilo. Nah, setiap produk itu memiliki jumlah persediaan, berat, dan nilai keuntungan yang berbeda-beda. Lalu data tersebut tuh digunakan dalam metode dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk paling optimal agar diperoleh keuntungan maksimum sesuai kapasitas armada distribusi. Lalu setelah kita input datanya dalam WinQSB, terdapat output data.
yang bisa kita lihat tuh ternyata setelah kita running itu terdapat 3 produk yang paling optimal. Nah, yaitu terdapat Pegalino sebesar 8 unit dengan nilai keuntungan 560.000, minyak telon dengan 15 unit dengan keuntungan 2.700.000 dan produk Pilis dengan 2 unit dengan keuntungan 100.000. Nah, kombinasi itu menggunakan seluruh kapasitas armada sehingga eh, tidak ada armada tersisa dan menghasilkan total keuntungan maksimum itu sebesar 3.360.000. Ini ada hasil pembahasan tentang shortest route. Jadi pada input data kita memasukkan mulai dari start node 1, lalu end node-nya itu ke tiap-tiap rute yang menjadi tujuan. Nah, input shortest route ini distribusi itu ke Samudra itu terdiri dari node 1 sebagai titik awal hingga node 11 sebagai tujuan akhir. Nah, setiap node itu memiliki jarak tempuh berbeda seperti node 1 dan node 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing itu sebesar 11, 20, 16, dan 2. Data jaringan ini itu digunakan untuk distribusi dengan cara atau proses pengumuman lebih efektif dan efisien. Lalu pada output data dari shortest route itu untuk berdasarkan output net progression-nya itu distribusi paling optimal adalah dari node ke 1 ke node 3 sebesar 2 juta. Nah, node 3 ke node 8 itu sebesar 1.600.000. Node 8 ke node 9 itu sebesar 600.000. Dan node 9 ke 11 sebesar 300.000. Total biaya distribusi paling tersebut sebesar 4.500 sehingga menjadi jalur dengan biaya paling minim dibandingkan rute lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil pembahasan dan AOP pada produk Pegalino. Nah, hasil pengolahan data pada Microsoft Excel POM-PM diketahui dan Pegalino sebesar 1.034 pieces per tahun dengan rata-rata pembinaan 86,5 pieces per bulan. Lalu standar deviasinya itu sebesar 5,7 pieces, lead time-nya sebesar 2 hari, biaya pemesanannya itu sebesar 15.000 per order, daya simpan sebesar 150 per pieces per tahun, dan harga produk itu sebesar 7.000 per pieces. Nah, data tersebut itu digunakan dalam metode LP dan continuous review untuk menentukan jumlah pemasaran daya tersedia atau stok menjadi Baik, selanjutnya yaitu terdapat input data untuk LQ untuk produk minyak telon. Nah, di sini tuh kita input pada Microsoft Excel dan POM-QM untuk kebutuhan produk minyak telon itu sebesar 1.730 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan itu sebanyak 144,16 pieces per bulan dengan standar deviasinya yaitu 9,49 pieces dengan lead time-nya itu 2 hari. Nah, lalu biaya pemesanannya yaitu 15.000 per order dan biaya simpannya itu sebesar Rp150 per pieces dan per tahun. Nah, harga produk untuk minyak telur sendiri yaitu adalah 15.000. Lalu data tersebut itu di-input di metode LQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga biaya persediaan itu dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya ini tuh terdapat juga input data untuk produk pilis. Nah, ini untuk produk pilis itu kebutuhan produk pilisnya itu sebesar 692 pieces per tahun dengan rata-rata permintaannya tuh 57,66 pieces per bulan dengan standar deviasi yaitu 3,8 pieces dengan lead time-nya tuh 2 hari. Lalu biaya pemesanannya tetap sama yaitu 15.000 per order dengan biaya simpannya juga masih sama 150 pieces per tahun. Eh, dengan harga produknya yaitu 5.000 per pieces. Nah, lalu data tersebut tuh kita input di software POM-QM
untuk metode EOQ dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga biaya persediaan itu dapat diminimalkan. Jadi, Nah, selanjutnya yakni EOQ pada produk Pegalino. Nah, berdasarkan hasil EOQ produk Pegalino itu diperoleh demand sebesar 1038 pieces per tahun. Nah, untuk biaya pemesanan sendiri sebesar 15.000 per order. Nah, biaya simpan sebesar 150 pieces per tahun. Dan harga produknya itu sebesar 7.000 per pieces. Nah, hasil perhitungan menunjukkan nilai OEOI sebesar 455,63 pieces atau 456 pieces setiap pemesanan dengan total biaya persediaan minimum sebesar Rp63.344,72 dan total cost sebesar Rp7.334.345. Nilai tersebut menunjukkan jumlah pemesanan paling optimal karena biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang. Nah, ini adalah output dari EOQ produk Pegalino pada software Excel, POM-PM, dan POM-PM. Nah, selanjutnya ada output data dari EOQ produk minyak telon. Nah, berdasarkan hasil EOQ produk minyak telon diperoleh demand sebesar 1.730 pieces per tahun, biaya pemesanan sebesar 15.000 per order, biaya simpan sebesar 150 pieces per tahun, dan harga produk sebesar 15.000 per pieces. Hasil perhitungan menunjukkan nilai EOQ sebesar 588,22 pieces atau 589 pieces setiap pemesanan dengan total biaya persediaan minimum sebesar Rp88.232,65 dan total cost sebesar Rp26.038.233. Nilai tersebut menunjukkan jumlah pemesanan paling optimal karena biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang. lalu selanjutnya itu terdapat output dari LQ untuk produk Philips. Diperoleh demand-nya tuh sebesar 692 piece per tahun dengan biaya pemesanan dan biaya simpan itu tetap sama yaitu 15.000 dan Rp150 dan harga produk Philips-nya itu yaitu 5.000. Nah, hasil perhitungan itu nilai LQ-nya tuh sebesar 372,02 setiap pemesanan dengan total biaya persediaan minimum itu sebesar Rp55.803 dan total cost-nya yaitu Rp3.515.803. Nah, nilai tersebut tuh menunjukkan jumlah pemesanan paling optimal. Lalu di sini tuh terdapat juga output-nya sama dari Microsoft Excel dan POM-QM. Lalu di sini terdapat curve-nya dari POM-QM. Lalu di sini terdapat output dari continuous review untuk produk Pegalino. Nah, di sini tuh dari continuous review itu kita bisa menganalisis hasil inventory dan cost analysis. Nah, diketahui dari produk Pegalino itu memiliki permintaan tahunan tuh sebesar 1.038 unit dengan standar deviasi yaitu 5,7. Nah, hasil perhitungan itu menunjukkan jumlah pemesanan optimal LQ itu sebesar 455,63 unit dan reorder point itu sebesar 6,93 unit atau 7 unit. Nah, sistem itu juga menghasilkan safety stock sebesar 1,01 unit dengan probabilitas kekurangan persediaan yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,9406%. Nah, sehingga kebijakan persediaan itu dinilai cukup efektif dalam menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaan. Selanjutnya ada output data EOQ dari produk minyak telur. Nah, berdasarkan hasil inventory dan cost analysis pada Q model diketahui produk minyak telur ini memiliki permintaan tahunan sebesar 1.730 unit dengan standar deviasinya itu sebesar 9,49. Nah, selanjutnya hasil perhitungan menunjukkan jumlah pemesanan optimal EOQ sebesar 588,22 unit dan reorder point-nya itu sebesar 11,80 unit atau sekitar 12 unit
Sistem juga menghasilkan safety stock sebesar 1,94 unit dengan probabilitas kekurangan persediaan yang sangat kecil, yakni di angka 0,3400%. Sehingga kebijakan persediaan ini itu dinilai efektif dalam menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaan. Nah, selanjutnya ada output data continuous review pada produk bilis. Nah, dari output data ini itu diketahui permintaan tahunnya itu sebesar 692 unit dengan standar deviasinya itu 3,8 unit, 3,8. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan jumlah pemesanan optimal EOQ itu sebesar 372,02 unit dan reorder point-nya itu sebesar 4,56 unit atau sekitar 5 unit. Sistem juga menghasilkan safety stock sebesar 0,61 unit dengan risiko kekurangan persediaan yang relatif kecil di angka 1,6128%. Nah, selanjutnya yaitu terdapat input data untuk integer programming. Nah, di sini tuh untuk integer programming sebelumnya tuh menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini itu uh, inputnya yaitu kita memasukkan dari fungsi tujuannya, lalu untuk constraint satu dan 2-nya, lalu kita menggunakan solver, lalu dari solver itu kita memasukkan rumus-rumusnya. Nah, berdasarkan hasil input itu integer programming itu digunakan untuk memaksimalkan keuntungan produksi dengan tiga variabel keputusan yaitu X1, X2, dan X3. Yang memiliki keuntungan masing-masing itu sebesar 1.000, 3.000, dan 2.000. Nah, lalu eh, dia juga terdapat constraint yaitu modal maksimum itu sebesar 52.500 dengan kapasitas produksinya itu sebesar 60. Nah, hasil penyelesaian itu menggunakan metode simplex LP dan menunjukkan bahwa solver itu berhasil memperoleh solusi optimal yang mampu memaksimalkan keuntungan tanpa melanggar batasan sumber daya yang tersedia. Lalu, selanjutnya, selain menggunakan software Excel, tadi kan di Excel tuh masih terdapat bilangan yang non integer. Nah, lalu kita nginput dengan software Tora. Nah, dari software Tora itu kita menggunakan number of variables-nya itu sebanyak 3, lalu constraint-nya itu 2. Ini masih sama, kita menginputnya itu masih sama dengan cara yang ada di Excel itu tadi. Baik, selanjutnya ini adalah output data dari software Excel eh, yang tadi terserap training. Nah, diketahui bahwasannya hasil perhitungan terserap programming pada Microsoft Excel itu eh, nilai variabel keputusan X1 itu sama dengan 0, X2-nya itu 2,5, lalu X3-nya itu 3. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa produk Pegalino tidak diproduksi karena kurang optimal dibandingkan produk lainnya. Nah, nilai pada fungsi kendala juga masih memenuhi kapasitas yang tersedia, namun variabel X2-nya masih berbentuk pecahan sehingga belum sesuai dengan ketentuan integer programming. Nah, oleh karena itu diperlukan metode branch and bound untuk memperoleh solusi bilangan bulat yang optimal. Nah, ini adalah output data dari software Tora yang sudah tadi diinput. Nah, berdasarkan hasil output metode branch and bound itu pada software Tora, diperoleh solusi optimal integer pada subproblem N52 dengan nilai fungsi tujuan Z sebesar 13.000. Nah, ke kombinasi variabel tulisan yang diperoleh yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, lalu eh, lalu X3 itu sama dengan 4. Nah, sehingga produksi optimal terdiri dari 2 unit Pegalimo dan 1 unit minyak telon dan 4 unit bilis. Polisi tersebut dipilih karena memberikan keuntungan maksimum dan telah memenuhi seluruh kendala serta ketentuan bilangan bulat pada integer programming. Dari hasil analisis
hasil running software tadi, eh, pada toko jamu dua putra itu metode dynamic programming itu berhasil menentukan kombinasi produk optimal berupa pegalinu, minyak telon, dan pilis dengan keuntungan maksimum itu sebesar 3.360.000 sesuai kapasitas armada distribusi. Nah, dari metode shortest route itu juga mampu menentukan jalur distribusi dengan biaya minimum sebesar 45 tadi sehingga proses pengiriman itu menjadi lebih efisien. Lalu dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review itu membantu menentukan jumlah pemesanan optimal, safety stock, serta reorder point agar biaya persediaan itu dapat diminimalkan dan ketersediaan stok itu tetap terjaga. Selain itu, metode integer programming dengan branch and bound itu menghasilkan kombinasi produksi optimal yang memberikan keuntungan maksimum tanpa melanggar batasan sumber daya yang tersedia. Lalu di sini tuh terdapat kesimpulannya. Untuk kesimpulan ini tuh menjawab tujuannya. Untuk kesimpulan pertama yaitu berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan dynamic programming dengan bantuan software WinQSB, diperoleh kombinasi produk optimal yang dipilih untuk distribusi yang yaitu herbal pegalino sebanyak 8 unit, minyak telon itu sebanyak 15 unit, dan produk pilis itu sebanyak 2 unit dengan total keuntungan itu sebesar 3.360.000. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa metode dynamic programming itu mampu menentukan pemilihan produk yang paling optimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan kapasitas armada distribusi sebesar 80 kilo. Sehingga kapasitas distribusi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode integer programming dengan bantuan Microsoft Excel dan Tora, diperoleh kombinasi jumlah produk yang mampu memberikan keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi keterbatasan modal perusahaan sebesar 52.500 dan kapasitas rak itu sebesar 60. Nah, metode integer programming itu membantu perusahaan menentukan jumlah produk yang paling optimal sehingga penggunaan sumber daya perusahaan itu menjadi lebih efektif dan keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Lalu berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode LQ dan continuous review dengan bantuan Microsoft Excel, POM-QM, dan WinQSB, diperoleh jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point untuk setiap produk itu sehingga biaya persediaan itu dapat diminimalkan. Nah, penerapan metode EOQ dan continuous review itu membantu perusahaan dalam menjaga ketersediaan produk, mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok, serta meningkatkan efektivitas pengendalian persediaan sesuai dengan tingkat permintaan produk. Dan juga berdasarkan hasil shortest route menggunakan software PMQM itu diperoleh jalur distribusi dengan total jarak paling minimum yaitu 45 km sehingga proses distribusi produk itu menjadi lebih efisien. Nah, penerapan metode shortest route itu membantu perusahaan dalam mengurangi biaya transportasi, mempercepat waktu pengiriman, serta meningkatkan efektivitas sistem distribusi pada toko jamu dua putra. Lalu terdapat juga saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu praktikan itu sebaiknya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi proses optimasi seperti biaya transportasi dinamis, kondisi lalu lintas, kapasitas gudang, serta tingkat kerusakan produk agar hasil analisis itu yang diperoleh menjadi lebih realistis dan komprehensif. Lalu, praktikan juga sebaiknya menggunakan data permintaan produk dalam periode waktu yang lebih panjang dan lebih detail agar hasil perhitungan persediaan menggunakan metode EOQ dan continuous review itu dapat memberikan tingkat akurasi yang lebih baik dalam memproduksi kebutuhan persediaan dan perusahaan. Lalu praktikan juga sebaiknya membandingkan metode optimasi yang digunakan dengan metode lainnya seperti algoritma genetika, simulasi Monte Carlo, atau metode heuristik sehingga dapat diketahui metode yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan distribusi persediaan dan keuntungan perusahaan. Lalu praktikan juga sebaiknya mengembangkan sistem optimasi berbasis aplikasi atau software terintegrasi sehingga proses pengolahan data, pengambilan keputusan, dan pengendalian operasional perusahaan itu dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat, dan lebih akurat. Sekian video presentasi dari kelompok 106. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.